Setelah penjaga ini tahu kami wartawan, tiba-tiba bapak itu dengan nada yang sedikit agak marah itu meminta kami Hmm. keluar dari SPPG tersebut, dan tiba-tiba dari arah belakang saya dicekek. Nah, ketika dicekek itu saya pun berteriak kepada rekan saya si Rizky ini untuk memvideokan. Pria itu dulunya adalah penjaga rumah yang kini disewa sebagai tempat SPPG, Oh. dan akhirnya orang tersebut itu dipakai untuk penjaga di SPPG tersebut. Kasus keracunan diduga akibat makan bergizi gratis belakangan menjadi sorotan berbagai media. Namun, kejadian tidak menyenangkan dialami oleh seorang wartawan ketika hendak meliput kasus tersebut. Korban mengaku dicekik oleh seseorang ketika mendatangi SPPG di kawasan Jakarta Timur. Lantas, seperti apa kejadian sebenarnya? Kita sudah terhubung dengan Miftahul Munir dari Warta Kota. Selamat siang, Mas Munir. Selamat siang. Oke, Mas Munir, bisa diceritakan bagaimana kronologi Mas Munir mendapat ancaman atau dugaan penganiayaan saat meliput MBG ini? Baik, bisa saya jelaskan bahwa pada hari Selasa kemarin, Hmm. eh, saya pribadi, saya mendapatkan tugas untuk meliput eh, SPPG di wilayah tugas masing-masing, Hmm. karena memang ada penugasan dari koordinator liputan atau korlip, dan pada siang itu saya awalnya mendatangi SPPG di kawasan Ciracas di Jalan Raya Centex, dan di sana kami atau saya sendiri disambut baik oleh petugas SPPG Ciracas, dan karena memang kepala SPPG-nya di sana tidak ada di lokasi, dan kami disuruh untuk menunggu sampai kepala SPPG-nya ini tiba di kantornya, dan Hmm. tidak lama berselang sekitar pukul 11-an itu kami mendapatkan, saya dan rekan saya yang bernama Rizky Fahlupi dari media MNC itu mendapatkan informasi bahwa ada siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis. Dan kami pun bergegas ke sekolah SDN 01 Gedong, Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Setiba di sana kami bertemu dengan sejumlah guru dan juga beberapa orang tua yang sedang eh, menjemput anaknya. Dan di sana guru pun memberikan penjelasan bahwa ada 19 anak yang ada 20 anak yang diduga menjadi korban keracunan. Hmm. Dan beberapa di antaranya itu sampai dibawa ke rumah sakit Pasar Bo, Jakarta Timur. Setelah lama menunggu di sana dan pihak kepala sekolah pun tidak mau memberikan keterangan, akhirnya kami sempat mewawancarai pedagang yang berada di seberang sekolah tersebut. Hmm. Setelah mewawancarai, ada informasi, kami mendapatkan informasi bahwa adanya eh, informasi itu berisi bahwa SPPG penyedia MBG di SDN 01 Gedong ini didatangi oleh aparat kepolisian, sehingga kami pun mencari lokasinya, dan melalui Google Maps kami hanya mendapatkan SPPG Gedong 2, dan kami pun mendatangi ke sana untuk menelusuri terkait dengan SPPG yang menyediakan MBG tersebut. Setiba di sana sekitar pukul 12-an itu kami akhirnya saya parkir di depan eh, di depan SPPG itu, di SPPG Gedung 2. Namun saat saya baru mematikan sepeda motor, pihak penjaga itu meminta saya untuk masuk ke dalam atau parkir di dalam. Dan setelah saya parkir di dalam halaman SPPG tersebut, dan memperkenalkan diri kepada penjaga itu bahwa kami dari wartawan, dan saya sebagai wartawan Warta Kota Tribun ingin bertemu dengan kepala SPPG di situ, karena kami sedang mencari SPPG yang diduga menyediakan MBG untuk SDN 01 gitu. Setelah penjaga ini tahu kami wartawan, tiba-tiba bapak itu dengan nada yang sedikit agak marah itu meminta kami Hmm. keluar dari SPPG tersebut. Dan akhirnya kami sudah menjelaskan bahwa kami hanya ingin bertemu dengan kepala SPPG.
Namun terus-terusan Bapak itu meminta kami untuk keluar atau mengusir kami dari dalam halaman parkir tersebut. Sambil marah-marah dan saya pun sempat memvideokan ketika Bapak itu mengusir kami dari parkiran. Dan setelah itu juga sempat Bapak itu berkata, biasanya kalau misalkan ada tamu, Kepala SPPG itu memberitahu dirinya, dan ini tidak ada informasi dari Kepala SPPG bahwa bakal ada tamu yang datang. Dan kemudian saya pun menyatakan bahwa tidak ada nomor telepon Kepala SPPG, karena si penjaga ini meminta saya untuk menghubunginya terlebih dahulu. Karena saya tidak punya, saya meminta nomor kepala SPG itu, dan si bapak itu justru malah marah dan tidak mau memberikan, padahal beliau sendiri yang meminta untuk saya menghubungi. Dan setelah itu bapak itu masuk ke dalam, atau penjaga itu masuk ke dalam SPPG, dan saya masih tetap menunggu kepala SPPG itu kembali ke SPPG tersebut untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi terkait dengan SPPG mana yang menyediakan MBG yang membuat siswa diduga keracunan ini. Dan tak lama atau beberapa menit berselang itu ada mobil SPPG gedung 2 ini tiba masuk dari gang remaja 2 itu, masuk dan menuju ke depan gerbang dari SPPG itu. Saya pun karena memang kebutuhan liputan saya memang kebutuhannya ada video, dan saya pun merekam ketika mobil itu tiba di SPPG. Saya merekam pun berada di jalanan, bukan di dalam SPPG, dan tiba-tiba bapak itu keluar dari dalam dan melarang saya untuk merekam mobil yang datang. Dan saya pun menyatakan bahwa ini di luar, bukan berada di dalam SPPG, apalagi di dapur. Jadi tidak ada hak bapak untuk melarang saya merekam. Dan akhirnya salah satu pegawai turun dari mobil SPPG itu, menghampiri saya dan bertanya kenapa memvideokan mobil SPPG yang baru tiba. Saya menjelaskan bahwa saya sedang mencari informasi terkait dengan SPPG yang menyediakan MBG untuk SDN 01 Gedong yang diduga mengalami keracunan. Setelah diberikan penjelasan bahwa SPPG-nya bukan berada di situ, dan saya pun ingin bergegas ke lokasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai tersebut, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Dan setelah saya ingin bergegas menuju ke sepeda motor, saya sudah melihat si bapak ini nih masih marah-marah dan mengepalkan tangannya. Mengepalkan tangannya, dan saya tetap mawas diri atau eh, tetap berjalan, dan tiba-tiba dari arah belakang saya dicekek. Nah, ketika dicekek itu saya pun berteriak kepada rekan saya si Rizky ini untuk memvideokan aksi dari penjaga tersebut. Dan setelah itu setelah saya dicekek pun pegawai-pegawai di situ melerai atau menarik si penjaga itu untuk tidak melakukan penganiayaan. Dan setelah saya dicekek, bapak itu kemudian melakukan hal serupa pada rekan saya, dan rekan saya pun sempat berusaha berteriak agar tidak sampai terjadi aksi-aksi yang melakukan penganiayaan. Dan setelah dilerai itu, saya sempat mengobrol bahwa memang kalau bukan di situ ya kami akan pergi, dan saya sudah menyatakan kita akan pergi dari awal dikasih penjelasan itu. Namun kenapa justru ketika saya mau pergi saya malah dicekek. Dan setelah itu saya pergi ke SPPG Gedong 1 yang menjadi titik penyedia MBG untuk SDN 01 Gedong. Begitu rekan. Baik, berarti posisinya memang Mas Mudir ini bersama satu rekan wartawan lainnya atau memang hanya berdua atau ada wartawan lain juga, Mas Mudir? Baik, memang kita dari menuju SPBG Ciracas ini memang sudah berdua sampai ke Hmm. sekolah, dan sampai ke SPBG Hmm. Gedong 2 pun kita berdua, tidak ada rekan yang lain, karena memang kami menelusuri dugaan keracunan ini, dan Terus, kami pun tidak ada terus gimana? maksud, kami pun tidak ada maksud untuk Oke. masuk ke dalam
ke dalam SPPG ataupun ke dapurnya karena memang yang saya tahu memang harus berizin dulu jika ingin meliput dapur seperti itu. Baik, Mas Munir, pada saat kejadian ini hanya bersama seorang wartawan dan sempat adakah penjelasan dari orang yang mengusir apa alasannya tidak boleh masuk ke dalam SPBG yang di sana selain mendapatkan pengusiran, apakah pihak ini juga menjelaskan alasan seperti itu, Mas Munir? Baik, tidak ada penjelasan apapun dari penjaga yang mengusir kami itu. Dia hanya meminta kami untuk keluar karena memang kepala SPPG-nya sedang tidak ada di lokasi. Hmm. Dan pada saat kami bisa keluar, kami sempat meminta kontak dari kepala SPPG untuk Hmm. bisa kami hubungi terkait dengan kedatangan kami. Hmm. Begitu, Kak Agus. Baik, lalu terkait dengan sosok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Mas Munir dan juga rekan, ini apakah Mas Munir sendiri sudah mendapatkan informasi terkait sosok tersebut? Apakah beliau ini merupakan pegawai SPPG atau siapa? Adakah informasi yang didapatkan, Mas Munir? Baik, dari informasi yang saya terima dari Kepala SPPG pada usai saya menjalani BAP, Hmm. Kepala SPPG ini menyatakan bahwa pria itu dulunya adalah penjaga rumah yang kini disewa sebagai tempat SPPG. Dan Oh. akhirnya orang tersebut itu dipakai untuk penjaga di SPPG tersebut. Begitu. Oke, berarti kebetulan pada saat kejadian beliau datang ke lokasi dan tidak terima seperti itu. Beliau memang setiap hari berjaga di Oke. situ, bukan Hmm. beliau datang gitu. Tapi memang berjaga di situ dan menurut keterangan dari kepala SPPG bahwa memang penjaga ini sudah menjalani sesuai dengan SOP karena setiap orang yang masuk itu harus memiliki izin. Dan namun pihak PSPBG juga menyayangkan aksi dari penjaganya yang melakukan pencegahan kepada saya dan rekan saya, begitu. Oke, kabarnya Mas Munir juga sudah lapor ke polisi dan sudah melakukan visum. Bagaimana update-nya, Mas Munir? Baik, kemarin pas kejadian sekitar pukul 2 siang atau setengah 3, saya dan rekan saya pun langsung datangi Polsek Pasar Rebo untuk membuat laporan terkait dengan tindakan tersebut. Dan disambut baik oleh pihak kepolisian dan kami langsung diantar untuk melakukan visum di Respori Kramat Jati. Dan sore harinya kami pun langsung dilanjutkan membuat LP dan menjalani BAP atau berita acara pemeriksaan. Dan selama proses BAP ini juga kami dilayani baik oleh pihak kepolisian. Hmm. Dan untuk update sendiri kami masih menunggu dari pihak kepolisian terkait dengan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Demikian rekan Agung. Baik, lalu terkait kondisi Mas Munir sendiri saat ini seperti apa dan juga rekan, apakah ada luka atau lebam atau seperti apa dari hasil visum yang sudah diperiksa oleh pihak polisian? Baik, untuk kondisi saya saat ini masih baik-baik saja, tidak ada luka yang serius. Namun kemarin sempat diperiksa dan foto-foto juga oleh pihak dari RS Polri Kramat Jati. Dan sekilas saya mendengar memang di leher sebelah kiri ini sempat merah atau memang ada bekas seperti uh, goresan karena Hmm. memang pada saat kemarin itu saya memakai baju berkerah pada saat dicekek itu dan sempat memang kemarin itu terasa sangat seperti panas di bagian kanan kiri sini. Eh, Namun saya juga tidak tahu secara pasti apakah memang luka yang dipotong oleh dokter itu merah karena dicekek atau tidak karena saya tidak bisa melihat lukanya, tidak dikasih lihat juga. Oke, kalau rekan Mas Munir juga baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada luka yang serius atau luka parah gitu. Baik, tadi di akhir kronologi kejadian Anda mengatakan bahwa dari pelaku ini membantah seperti itu ya. Di lokasi tersebut adalah
produksi makanan yang diduga menyebabkan siswa keracunan sehingga Anda diarahkan ke SPPG lain seperti itu. Lalu setelah kejadian ini dan lain sebagainya, apakah Anda masih sempat meneruskan ke SPPG yang diduga diarahkan itu atau memang sebenarnya SPPG yang menjadi lokasi pengenalan ini justru itulah yang sebenarnya diduga menyebabkan siswa keracunan? Adakah update-nya, Mas Mudir? Memang setelah saya mendapatkan penjelasan Hmm. bahwa SPPG Gedong 2 bukan sebagai penyedianya, Hmm. saya dan rekan saya pun langsung ingin meninggalkan lokasi, namun malah dicekek kan. Hmm. Nah, setelah dapat pencegahan dan penjelasan bahwa lokasinya bukan berada di situ, saya langsung menuju ke SPPG di Gedung Satu yang jaraknya memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 sampai 500 meteran. Hmm. Dan saya ke sana memang di sana itu sudah ramai pegawai-pegawai SPPG Gedung Satu yang berada di luar dan juga terlihat ada kendaraan Babinsa dari Pasar Rebo yang berada di situ. Dan setelah itu, setelah di SPPG itu, saya sempat didatangi oleh eh, oleh pria berkemeja putih dan sempat juga saya memperkenalkan diri bahwa saya dari wartawan Warta Kota dan Tribun, dan pria itu mengatakan bahwa dirinya sebagai kepala SPPG Gedung 2 di mana tempat kami itu dicekek. Dan saya sudah menceritakan bahwa saya mendapatkan tindakan tidak enak kepada kepala SPPG tersebut. Namun kepala SPPG itu menyatakan bahwa dirinya juga sebagai seorang wartawan. Nah, Oke. sebagai seorang wartawan, dan kalau memang itu akan diobrolkan lebih lanjut lagi oleh kepala SPPG ini, dan dia langsung masuk ke dalam SPPG Gedung Satu tersebut, tidak ada obrolan lagi setelah itu. Demikian. Oke, jadi memang masih belum ada apa kejelasan yang terang benderang terkait eh, keracunan ini ya, Mas Munir ya? Keracunan sendiri memang tadi update dari pihak sekolah atau kepala sekolah kemarin saya menjalani pemeriksaan di Polsek Pasar Rebo sendiri bahwa dia tidak bisa memastikan Hmm. itu adalah keracunan karena memang sampelnya masih dilakukan pemeriksaan oleh eh, kesehatan dari Puskesmas Pasar Rebo. Jadi pihak sekolah juga belum bisa memastikan bahwa 21 siswa ini muntah-muntah karena dugaan keracunan begitu. Oke, oke. Terkait kejadian yang tidak mengenakan ini, semoga cukup ini Mas Munir ya sebagai warning seperti itu. Dan sebelumnya, sebelum kejadian ini, sudahkah Mas Munir juga pernah meliput SPPG atau yang berkaitan dengan MBG sebelumnya? Sudah pernahkah? Sebelumnya memang saya sudah pernah meliput ke SPPG, tapi tidak sampai terjadi ke Hmm. peristiwa seperti ini. Seperti yang tadi di awal saya ceritakan bahwa memang sebelum ke SPP awal sebelum ke SD 01 Gedong, saya pun mendatangi SPPG Ciracas. Hmm. Jadi di sana kami disambut baik oleh pegawai-pegawai atau petugas yang ada di sana, dan mereka menjelaskan secara baik-baik bahwa kepala SPPG-nya tidak ada, dan kami pun diminta menunggu sampai kepala SPPG-nya ini kembali. Dan kami pun di sana ya menunggu, tidak ada kami memaksa atau apa untuk masuk ke dalam terkait dengan itu, karena memang kami menjalankan tugas harus juga berhati-hati, tidak boleh melanggar gitu. Baik, dalam kejadian ini kan korbannya dua Mas Muda dan juga rekan wartawan dari media lain seperti itu. Lalu adakah pesan dari Mas Muda agar kasus ini benar-benar ditangani dengan baik oleh kepolisian? Baik, kami menyerahkan semuanya proses hukum ini ke pihak kepolisian, Hmm. karena kami juga sudah berkoordinasi, saya juga sudah berkoordinasi ke pimpinan-pimpinan redaksi terkait Hmm. dengan apa yang kami. Jadi eh, tindak lanjutnya ya kami masih menunggu dari pihak kepolisian terkait dengan apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Baik, kita nantikan bersama Mas Murri ya bagaimana update-nya dan semoga eh,
kejadian ini tidak sampai terulang kembali dan Mas Munir maupun rekan-rekan media lainnya juga selalu diberikan kelancaran dalam bertugas di sana. Baik untuk apapun, tidak hanya makan bergizi gratis, tapi untuk tugas apapun semoga selalu diberikan kelancaran. Terima kasih Mas Munir. Silakan kembali dilanjutkan aktivitasnya dan untuk Tribuners jangan lupa untuk terus saksikan Saksi Kata hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Kulaksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.